Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang percaya. Ibrani 13 ayat yang ke-5b dikatakan di sana, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Kata-kata aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kata-kata ini tidak hanya ada di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b saja, tetapi kata-kata ini juga ada di dalam beberapa kitab Perjanjian Lama. Nah, rupanya di sini penulis kitab Ibrani mengutip kata-kata ini dari Perjanjian Lama. Sama seperti apa yang dikatakan oleh John Calvin. John Calvin berkata, ada 3 tempat di mana kata-kata ini dengan beberapa variasi ditemukan. Contohnya seperti dalam Ulangan 31 ayat 6, Yosua 1 ayat 5, kemudian 1 Tawarit 28 ayat yang ke-20. Yang pertama itu adalah kata-kata Musa untuk orang-orang Israel. Yang kedua adalah kata-kata Tuhan untuk Yosua. Dan yang ketiga adalah kata-kata Daud kepada Salomo. Bahasa Ibrani di ketiga tempat itu persis sama, kecuali pergantian orang. Tetapi tidak ada versi Septuaginta yang sama. Kata kerja pertama berarti santai dan dalam arti transitif, yaitu untuk melepaskan, untuk mengabaikan, atau untuk menyerah. Dan kata kerja kedua berarti membiarkan atau meninggalkan. Kata kerja dalam bahasa Yunani memiliki arti yang sama atau serupa. Itu kata John Calvin. Jadi maksud atau arti dari kata-kata ini adalah Allah memberikan janji kepastian kepada setiap kita. Setiap kita itu siapa? Kita yang percaya bahwa Dia tidak akan pernah berhenti menjadi Allah kita. Dia tidak akan pernah pergi. Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita sendirian dikala kita sedang menghadapi persoalan atau permasalahan. Dalam hal ini Calvin berkata, artinya aku tidak akan menyerahkan kepadamu untuk memisahkan diriku darimu. Kamu juga tidak akan meninggalkan kamu. Tidak berarti meninggalkan kamu ketika kamu dalam kesulitan dan cobaan. Sungguh suatu janji bahwa Allah akan terus menjadi Allah kita agar tidak meninggalkan kita, dan bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita pada saat dibutuhkan. Itu kata Calvin. Janji ini tidak hanya berlaku pada masa atau saat perjanjian lama saja, namun juga berlaku di masa perjanjian baru, sampai dengan sekarang dan sampai selama-lamanya kepada setiap orang yang percaya. James Fawcett and Brown berkata, karena itu seperti pepatah ilahi, apa yang dikatakan kepada mereka juga meluas sampai kepada kita. Dia tidak akan menarik kehadirannya, tidak akan pernah membiarkanmu maksudnya, atau menarik bantuannya, artinya meninggalkan. Itu kata Jamieson, Fawcett and Brown. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia hanya menggunakan 2 kali kata tidak saja. Tetapi jika kita meninjau di dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani, maka kita akan mendapati 5 kali kata tidak yang muncul di situ. Dan di dalam bahasa Yunani ini merupakan sebuah penekanan atau penguatan. Adam Clark berkata, tidak kurang dari 5 negatif dalam kalimat pendek ini, dan ini terhubung dengan 2 kata kerja dan 1 ganti 2 kali diulang. Untuk memberikan terjemahan harfiah hampir tidak mungkin. Itu akan berjalan seperti ini. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Tidak, aku juga tidak akan benar-benar meninggalkanmu. Siapapun yang memahami kejeniusan bahasa Yunani dan melihat cara di mana negatif ini ditempatkan dalam kalimat, mereka akan langsung memahami seberapa besar makna diperkuat oleh mereka dan seberapa besar jumlah mereka. Itu kata Clark. Jadi artinya Allah mau memberikan penekanan atau mau menegaskan tentang kepastian yang benar-benar pasti akan janji-janjinya itu bagi setiap kita orang percaya, bahwa Dia sangat tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita orang percaya ya, sampai kapanpun. Nah, ini membuktikan bahwa penyertaan Allah itu selamanya kepada setiap orang percaya, kepada orang Kristen sejati maksudnya. Saya kutip kata-kata Matthew Henry. Matthew Henry berkata, orang percaya yang sejati akan mengalami penyertaan Allah yang penuh dengan kemurahan semasa ia hidup, ketika ia mati, dan untuk selama-lamanya. Jadi kesimpulannya, saudara mau kepastian, tidak mau ditinggalkan oleh Tuhan untuk selama-lamanya,
maka hari ini juga terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, dan percayalah kepadanya. Maka Dia yang adalah Allah yang dahsyat sekali-kali tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan saudara. Amin. Amin. Saya kutip kata-kata Adam Clarke lagi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan pernah bersandar pada pengertianmu sendiri, karena Dia telah berkata, tidak, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Bukan aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Ibrani 13 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Haleluya. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.